Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Niken Salindri tak ingat apa-apa. Tapi video dirinya menari liar sambil berteriak dalam bahasa kuno telah tersebar ke seluruh penjuru Jawa Timur. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu saat Reok Saleho tampil bersama? Mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Matahari baru saja tenggelam di balik perbukitan saat selembar surat dengan cap merah tua tiba di tangan Niken Salindri. Surat itu tak biasa, bukan undangan pentas seperti biasanya. Kertasnya tebal, wangi dupa samar menyertainya, dan lambang kepala singo barong terpatri di sudut kanan atas. Sebuah undangan dari Reok Saleho, grup legendaris dari Boyolali yang dipimpin oleh maestro seni pertunjukan, Abah Lala. Hatinya bergetar, ini bukan sekadar undangan, ini seperti panggilan takdir. Ibunya menyambut surat itu dengan ragu. Reok Saleho bukan sembarang grup, bisiknya sambil menatap mata Niken dengan cemas. Konon, mereka membawa warisan leluhur yang tak hanya hidup di atas panggung, tapi juga di alam yang tak terlihat. Tapi Niken, seperti biasa, tak gentar. Ia justru merasakan hasrat membara dalam dadanya, ini kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar panggung lokal. Perjalanan menuju Boyolali terasa berbeda. Sepanjang jalan, angin bertiup seolah membisikkan sesuatu yang tak dimengerti. Mobil yang ditumpangi Niken sempat mogok di perbatasan Magetan tanpa alasan yang jelas. Supirnya bersumpah baru mengganti aki 2 hari lalu. Tapi Niken tetap melanjutkan perjalanan, ditemani gamelan dalam earphone-nya yang berulang-ulang memutar lagu Gending Gendro Lestari, tanpa sadar ia sedang memanggil sesuatu. Sesampainya di padepokan Reok Saleho, sambutan sunyi menyambutnya. Tidak ada tawa para penari, tidak ada suara anak-anak berlarian. Yang terdengar hanya derak kayu dan gemerisik dedaunan kering yang digerakkan angin. Di tengah aula, berdiri sebuah topeng singo barong tua, matanya menghitam seperti menyimpan ribuan rahasia. Niken menatapnya, merasa seolah ditatap balik, ada sesuatu dalam diamnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Abah Lala muncul dari balik bayangan, tubuhnya tegap meski usia telah menua. Dengan sorot mata tajam, ia memandangi Niken sebelum tersenyum tipis. Kamu dipilih, Nduk. Bukan sembarang tamu bisa kami undang. Malam purnama ini, kita pentas bersama. Tapi ada satu syarat, jangan dekati topeng itu tanpa izin. Niken hanya mengangguk, tak sepenuhnya paham, tapi terlalu malu untuk bertanya lebih lanjut. Malamnya, Niken tak bisa tidur. Bayangan singo barong itu terus muncul dalam benaknya. Seakan-akan ia memanggil. Di luar, gong ditabuh perlahan oleh para penabuh yang tengah berlatih, tapi terdengar seperti isyarat gaib bagi telinga Niken. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menunggu, bukan penonton, bukan pengagum, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih haus. Dalam diam, ia mendekap kain selendangnya erat-erat, berharap esok hanya akan menjadi malam pentas biasa. Tapi di relung hatinya yang paling dalam, ia tahu, ia sedang melangkah ke dalam dunia yang tak semua seniman berani pijaki. Pagi harinya, kabut masih menggantung rendah di sekitar padepokan. Embun belum sepenuhnya menghilang ketika Niken melangkah ke aula latihan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik dengan motif parang, rambutnya disanggul rapi. Namun matanya sembab, tidak banyak yang tahu, malam itu ia bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seekor singa bersayap emas menatapnya dari gerbang kayu tua, seolah memanggilnya untuk masuk. Suaranya menggema, namun tak bisa dipahami. Ia terbangun dengan keringat dingin dan suara gong samar dari kejauhan. Saat latihan dimulai, semua tampak berjalan seperti biasa. Para penari reok melakukan gerakan khas mereka, gagah, penuh tenaga, dan penuh kehormatan. Abah Lala berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerak dengan tajam. Namun Niken merasa ada yang aneh. Beberapa penari tampak menghindari topeng singo barong yang diletakkan di atas panggung. Mereka lewat sambil menunduk atau membisikkan mantra pelan. Bahkan seorang penabuh gamelan tampak menyiram air bunga ke sudut ruangan sebelum memukul gong. Usai latihan,
Seorang penari senior bernama Kang Bram menghampiri Niken diam-diam. Wajahnya serius. "Nduk, kau harus tahu. Topeng itu bukan sekadar properti. Ia dijaga. Dulu pernah ada yang kerasukan karena bersikap sembarangan. Jangan biarkan rasa penasaran membawamu ke tempat yang tak bisa kau kembalikan." Tapi peringatan itu justru menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri Niken. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang terasa akrab. Sore menjelang, Niken duduk sendirian di bale-bale depan kamar penginapan. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Suasana sekitar sunyi, seperti seluruh padepokan tengah menahan napas. Lalu tanpa sadar, kakinya membawanya mendekati aula utama. Di sana, topeng Singo Barong berdiri sendiri, tersorot cahaya jingga matahari senja. Mata topeng itu tampak lebih hidup dari kemarin, seolah memerhatikan setiap langkah Niken. Ia berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Nafasnya tertahan, tangan kirinya nyaris terangkat, ingin menyentuh bulu merak yang menjuntai indah dari kepala topeng itu. Tapi sebelum jarinya menyentuh, sebuah suara berat menggema dari belakangnya. "Jangan!" Abah Lala berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Topeng itu tak boleh disentuh tanpa restu leluhur. Mereka belum kenal kau, dan kau belum kenal mereka." Rasa malu bercampur takut membuat Niken menunduk. Tapi hatinya tetap belum puas. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai tumbuh, siapa sebenarnya yang menjaga topeng itu? Kenapa ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang ia sendiri tak pahami? Dan kenapa mimpi itu terasa begitu nyata, seolah bukan mimpi, tapi peringatan? Malam itu, sebelum tidur, Niken kembali mendengar suara gong dari aula utama. Tapi kali ini berbeda, irama gamelan terdengar tak beraturan, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang bukan manusia. Dan di balik tirai jendela kamarnya, bayangan Singo Barong tampak menari pelan, tanpa ada satupun manusia di dekatnya. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang biasanya cerah saat senja mendadak gelap pekat, seolah awan menggulung dan menelan cahaya terakhir. Para kru bersibuk ria mempersiapkan panggung di lapangan terbuka, namun suasana terasa ganjil, sepi, nyaris tanpa tawa. Angin bertiup lebih kencang, membawa debu dan aroma dupa yang tak henti-hentinya dibakar. Niken berdiri di balik tirai panggung, memegang selendangnya erat, seolah menggenggam harapan terakhir untuk tetap waras. Penonton mulai berdatangan, kursi-kursi penuh, bahkan sebagian orang berdiri. Ribuan mata menanti, sebagian membawa kagum, sebagian membawa keyakinan akan hiburan yang megah. Tapi di antara kerumunan itu, ada beberapa sosok yang hanya berdiri diam, mengenakan pakaian zaman dahulu, wajahnya pucat dan tak bersinar. Niken melihat mereka, sejenak, lalu berkedip, dan sosok-sosok itu menghilang seolah hanya bayangan. Ia menggeleng pelan, mungkin hanya karena gugup, pikirnya. Mungkin, musik pembuka mengalun, gendang ditabuh, kenom berdenting, dan panggung pun mulai hidup. Reok Saleho menampilkan barisan tari pembuka yang megah. Gemuruh sorak penonton menambah semangat. Niken masuk dengan anggun, suaranya merdu memecah malam, membacakan tembang pembuka yang membangkitkan semangat. Tapi saat pertunjukan berlanjut ke segmen utama, ketika Singo Barong akan muncul, langit bergemuruh. Petir menyambar jauh di ujung barat. Topeng Singo Barong diangkat ke panggung. Seorang penari utama mengenakannya dan mulai menari dengan gagah. Tapi Niken merasa napasnya mulai berat. Suaranya mendadak gemetar saat mencoba menyanyikan bagian selanjutnya. Suhu udara seakan turun drastis, dan di sela-sela gamelan, ia mendengar bisikan. Seolah ada suara dari balik dunia yang memanggil namanya, pelan namun jelas. "Niken, Niken." Tiba-tiba, tubuhnya kaku. Selendang yang dipegangnya terjatuh. Matanya membelalak kosong. Penonton mengira ini bagian dari lakon. Tapi kemudian Niken mulai berjalan perlahan ke arah Singo Barong, dengan langkah aneh, seperti ditarik paksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berdiri di depan penari reok yang mengenakan topeng, lalu mengangkat tangan kanannya dan, dengan suara yang bukan miliknya, berteriak dalam bahasa yang tak dimengerti. Penonton terdiam, para penabuh gamelan salah ketukan. Sang penari reok menjatuhkan topengnya dan mundur, wajahnya pucat pasi. Niken mulai menari sendiri, gerakannya liar, tak beraturan, matanya memutih, mulutnya berbicara sendiri. Seseorang berteriak, kesurupan, dan kegaduhan pun meledak. Tapi Abah Lala tetap duduk tenang di kursi VIP, wajahnya tegang. Ia tahu, ini bukan kesurupan biasa.
Ini adalah tamu dari dunia lama yang akhirnya datang menagih sesuatu. Sementara di langit, bulan purnama perlahan keluar dari balik awan. Cahayanya jatuh tepat ke atas Niken yang masih menari tanpa kendali, dikelilingi teriakan, kekacauan, dan doa-doa yang mulai dipanjatkan oleh mereka yang tahu bahwa malam ini, dua dunia telah bertemu di atas satu panggung. Langkah-langkah Niken makin tak terkendali. Kakinya menghentak tanah keras dengan irama yang aneh, bukan bagian dari koreografi yang telah dilatih. Tangannya menari liar di udara, matanya putih seluruhnya, tanpa pupil, seperti tirai antara dua dunia telah dibuka lebar. Suara gamelan berhenti total, para penonton membisu, sebagian mematung, sebagian lain mulai mundur perlahan, merasakan hawa dingin yang menyelusup tulang. Dari mulut Niken, suara berat dan tua mulai terdengar. Bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, tapi sejenis bahasa Kawi kuno yang hanya dimengerti oleh segelintir orang tua yang pernah mempelajarinya. Kaula rau, dumateng ing panggung leluhur, gumamnya. Lalu tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ia menyebut nama-nama yang bahkan Abah Lala pun tak ingat pernah diajarkan di sanggar, nama-nama leluhur penari reok yang sudah lama tiada. Seorang penari senior mencoba mendekat untuk menenangkan, namun tubuhnya justru terhempas beberapa meter tanpa disentuh. Para penabuh gamelan segera mundur, dan salah satu dari mereka menangis, menggenggam sesajen kecil yang biasa ia simpan diam-diam di bawah gong. "Iki dudu Niken maneh," bisiknya dengan suara gemetar. "Iki dudu manungsa." Abah Lala akhirnya berdiri, menatap Niken dalam-dalam. Di matanya, tak ada lagi sinden muda yang ia undang dengan harapan besar. Yang ia lihat adalah sosok asing yang menari dalam tubuh manusia, dengan irama dari masa yang telah lama mati. Ia memanggil dua sesepuh dari belakang panggung, pria berjubah putih dan wanita tua dengan rambut digelung. Mereka segera mulai menaburkan bunga tujuh rupa sambil membaca doa-doa pemanggil kesadaran. Tiba-tiba, Niken berteriak keras hingga pengeras suara berdengung. Suaranya bergema sampai ke bukit-bukit sekitar. Ia jatuh berlutut, menghentakkan tangannya ke tanah, lalu menatap langit malam yang kini diterangi purnama penuh. Air matanya mengalir, tapi wajahnya tetap kosong. Lalu ia berkata, pelan tapi jelas, "Kalian lupakan aku penjaga panggung ini, aku tak diundang, tapi aku datang." Tangis terdengar dari bangku penonton. Beberapa penonton pingsan, sebagian mundur perlahan-lahan meninggalkan lokasi. Sementara itu, para sesepuh mulai melantunkan doa-doa pengusiran, memohon kepada alam untuk membuka pintu pulang bagi roh yang menumpangi Niken. Tapi tubuh Niken justru mulai kejang, dan dari mulutnya keluar darah tipis, pertanda bahwa roh itu tidak ingin pergi dengan mudah. Abah Lala menggenggam keris kecil dari balik bajunya, lalu berlutut dan menyentuh tanah. Dengan suara pelan, ia meminta izin kepada roh penjaga reok untuk diberi waktu bicara. Saat itu juga, angin berhenti. Malam menjadi hening. Dan dalam kesunyian itulah, untuk pertama kalinya sejak pertunjukan dimulai, Niken membuka mulutnya dengan suara sendiri, lemah, nyaris tak terdengar, "Tulung, tulung, Pak," sebelum tubuhnya ambruk ke tanah, disambut panik dan doa-doa yang lebih kencang dari sebelumnya. Tubuh Niken tergeletak tak berdaya di tengah panggung yang kini senyap seperti kuburan. Wajahnya pucat, matanya tertutup, tapi jari-jarinya masih bergerak, seperti menari dengan irama yang hanya bisa didengar oleh arwah. Abah Lala mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua penari dan kru untuk membentuk lingkaran. Para sesepuh mengambil alih. Malam itu, pertunjukan berubah menjadi medan spiritual, tempat dua dunia bersinggungan tanpa batas. Di tengah lapangan, dupa besar dinyalakan. Asap putih mengepul ke langit, membawa harapan dan doa agar ruh yang menempati tubuh Niken bersedia kembali ke alamnya. Sesaji ditata, bunga tujuh rupa, kemenyan, kendi berisi air dari tujuh mata air, dan sehelai kain putih sebagai lambang penyucian. Kang Bram menaburkan garam di empat penjuru, membentuk batas tak kasat mata. Padepokan reok Salehok kini menjadi panggung suci, bukan lagi pertunjukan hiburan. Seorang sesepuh perempuan memulai mantra dengan suara pelan namun tajam. Bahasa Kawi meluncur dari bibirnya, bersahut-sahutan dengan lantunan tembang macapat dari penabuh gamelan yang kini memainkan nada-nada sakral. Satu demi satu, penonton yang masih bertahan mulai menangis, merasakan getar gaib yang sulit dijelaskan dengan logika. Di atas tanah, tubuh Niken mulai menggeliat pelan, matanya terbuka setengah, tapi yang ia tatap bukan dunia ini. Suara keras terdengar dari mulutnya, tapi bukan suara Niken. Suara itu tua,
berat, penuh luka. Kaula dilarang lunga, amargi janji durung katuntun, panggung iki dudu mung panggung hiburan, iki panggung janji, aku tak diizinkan pergi, karena janji belum terpenuhi, panggung ini bukan sekadar hiburan, ini panggung janji. Semua orang yang mengerti bahasa Kawi sontak saling menatap. Apa janji yang dimaksud? Dan kepada siapa? Abah Lala berdiri perlahan, wajahnya tegang. Ia menghela napas dalam dan maju ke tengah lingkaran. Aku tahu siapa engkau, ucapnya lirih. Engkau adalah dalang yang wafat sebelum pertunjukan terakhirmu dimulai. 50 tahun lalu, panggung ini milikmu, dan reok ini kau rawat dengan jiwamu. Air matanya menetes. Tapi kini waktumu sudah selesai. Biarkan anak-anak muda yang meneruskan. Jangan tumpangi tubuh yang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba tubuh Niken menggeliat hebat. Jeritannya menembus malam, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Para sesepuh menyiramkan air kendi ke tubuhnya sambil meneriakkan mantra pengusir, sedangkan Kang Bram menggenggam keris kecil dan menancapkannya ke tanah di tengah lingkaran. Angin menderu kencang, seperti badai kecil melintasi panggung, lalu, hening. Tiba-tiba semua terdiam, api dupa mati. Hanya suara napas Niken yang tersengal terdengar. Dengan perlahan, mata Niken terbuka sepenuhnya. Ia menangis, tak bersuara, hanya air mata mengalir deras. Tubuhnya lunglai, dan ia segera dipapah ke balik panggung. Semua orang bersyukur, tapi di antara para sesepuh, ada satu pandangan yang tak bisa dihapus. Roh itu memang telah pergi, tapi ia tidak benar-benar pulang. Ia masih menunggu janji lama yang belum ditepati. Hari berganti, namun suasana di padepokan masih murung. Niken terbaring lemas di ruang dalam, dijaga dua sesepuh yang terus membacakan doa dan mantra perlindungan. Meski kesadarannya telah kembali, wajahnya masih pucat, dan matanya seakan menyimpan kengerian yang tak bisa diucapkan. Ia lebih sering diam, hanya menatap langit-langit, sesekali menitikkan air mata tanpa suara. Apa yang ia lihat dan rasakan selama kesurupan, tak sepenuhnya hilang. Roh itu meninggalkan jejak yang dalam di batinnya. Abah Lala duduk bersama Kang Bram dan para tetua, membuka kembali catatan lama yang tersimpan di dalam peti kayu pusaka. Di antara lembaran kertas rapuh dan foto-foto hitam putih, mereka menemukan nama yang disebut roh semalam, Ki Rekso Dadi. Seorang dalang sekaligus pendiri awal Reok Saleho, yang meninggal mendadak menjelang pertunjukan penting pada tahun 1974. Ia dikenal sebagai orang sakti, yang menyatu dengan dunia spiritual. Namun ada satu hal yang belum diketahui banyak orang, pertunjukan terakhirnya tak pernah dilanjutkan, karena dianggap terlalu berbahaya. Di salah satu halaman lusuh yang ditulis tangan, tertulis dengan tinta pudar, aku telah berjanji pada leluhur bahwa pertunjukan reok ini akan menjadi penyeimbang dunia. Tapi jika janjiku tak terpenuhi, aku akan kembali, bukan untuk marah, tapi untuk menagih. Mereka terdiam. Inilah janji itu. Sebuah ikrar sakral yang tak terpenuhi selama puluhan tahun. Dan kini, roh Ki Rekso menagih apa yang semestinya telah diselesaikan. Niken yang mendengar cerita ini hanya bisa menangis. Aku merasa, aku mengenalnya. Suaranya, tatapannya, seperti aku pernah hidup bersamanya. Kang Bram menenangkan dengan lembut. Mungkin karena kau yang dipilih. Karena hanya yang hatinya bersih yang bisa jadi wadah bagi roh sebesar itu. Tapi justru itu membuat Niken semakin takut. Dipilih bukanlah kehormatan baginya, melainkan beban yang berat. Ia hanya ingin bernyanyi, bukan menjadi penghubung antara dua alam. Namun para sesepuh sepakat, satu-satunya cara untuk mengakhiri gangguan ini adalah dengan melanjutkan pertunjukan yang dulu tak pernah selesai. Tapi bukan pertunjukan biasa, melainkan pentas sakral yang dilakukan pada malam bulan mati, dengan formasi lama, mantra pembuka yang sudah lama tak dibaca, dan penari reok yang memakai pusaka asli warisan Ki Rekso. Risiko besar, tapi jika tidak dilakukan, roh Ki Rekso mungkin akan kembali, atau bahkan lebih dari satu. Padepokan mulai bersiap, latihan khusus dimulai kembali, namun hanya orang-orang tertentu yang diizinkan ikut. Suasana seperti perang, bukan melawan manusia, tapi melawan masa lalu yang belum ditutup. Niken, meski ketakutan, menyatakan kesediaan untuk menjadi sinden dalam pertunjukan sakral itu. Kalau aku dipilih, maka aku akan jalani. Tapi mohon, jangan biarkan aku sendiri di sana, ucapnya lirih pada Abah Lala. Dan di malam menjelang latihan pertama, Niken kembali bermimpi. Ia berada di panggung tua, hanya diterangi satu lentera.
Di depannya berdiri sosok bayangan mengenakan topeng singo barong yang perlahan membuka tangan, memberikan sebuah selendang putih. Suaranya pelan, nyaris seperti angin, penuhi janjiku, maka tak akan ada lagi yang jatuh karena warisan ini. Malam itu akhirnya tiba, langit tak memancarkan cahaya sedikit pun, bulan lenyap, seolah sengaja menyingkir memberi tempat bagi sesuatu yang lebih tua dari malam itu sendiri. Di tengah lapangan yang telah disucikan, panggung tua didirikan kembali persis seperti sketsa asli pertunjukan yang tak pernah rampung 50 tahun lalu. Tirai merah darah bergelantung kaku, dan gamelan disusun mengelilingi area utama, seperti garis pelindung dari dunia gaib. Di barisan penonton, hanya keluarga Sanggar dan para tetua yang diizinkan hadir. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya sunyi, dan bisikan doa. Niken berdiri di balik tirai, mengenakan kebaya putih polos, rambutnya disanggul rapi, dan selendang yang ia terima dalam mimpi melingkar di bahunya. Wajahnya pucat, tapi tatapannya sudah tak gentar. Jika ini memang takdirku, bisiknya, biarlah aku menebusnya malam ini. Di belakangnya, Kang Bram menggenggam kendang erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mereka semua tahu, ini bukan panggung biasa. Ini adalah ruang sakral tempat janji lama akan dipenuhi, atau dilanggar sekali lagi. Pertunjukan dimulai dengan doa dalam bahasa Kawi yang dipimpin oleh sesepuh tertua. Api dupa mengepul pelan, membentuk pusaran aneh di atas panggung. Saat genderang ditabuh, Niken melangkah maju. Suaranya mengalun pelan, tembang kuno yang dulu ditulis Ki Rekso sendiri, belum pernah dinyanyikan sejak kematiannya. Gema suaranya seakan menggema hingga ke balik hutan, memanggil roh yang selama ini menanti. Suara gamelan mengiringi, tak seirama dengan dunia nyata, tapi tepat dengan dunia arwah. Singo Barong muncul, kali ini bukan hanya topeng, melainkan pusaka asli warisan Ki Rekso, dikenakan oleh penari pilihan yang telah menjalani laku tapas selama 7 hari 7 malam. Saat topeng itu mulai menari, angin berhembus kencang, dan tirai panggung berkibar hebat. Asap dupa memutih, dan tiba-tiba, Niken terhenti. Tubuhnya menggigil, lalu satu demi satu lampu mati. Gelap, tapi di tengah kegelapan itu, suara tua terdengar, bukan dari panggung, tapi dari atas pohon beringin di sisi lapangan, pentas rampung, janji dituntaskan. Seketika api dupa menyala besar, dan angin berputar membentuk semacam siluet manusia. Semua yang hadir menyaksikannya, sosok Ki Rekso berdiri di antara asap, mengenakan jubah hitam dan mata bercahaya merah tembaga. Ia tak menakutkan, hanya tampak lelah dan sedih. Ia menatap Niken, mengangguk perlahan, lalu menengadah ke langit. Dalam sekejap, cahaya bulan muncul kembali. Panggung terang, roh itu lenyap, tapi meninggalkan kehangatan, seperti seseorang yang pamit dengan damai setelah menunggu terlalu lama. Niken jatuh berlutut, tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena beban yang akhirnya lepas. Penonton bangkit berdiri, bukan untuk bertepuk tangan, tapi untuk bersujud dalam doa. Para sesepuh menangis, Kang Bram memeluk Niken erat, dan Abah Lala menatap panggung dengan mata basah, berbisik, akhirnya, reok kita bukan hanya warisan, tapi juga pengampunan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tanah Padepokan terasa ringan. Bebas. Dan di pojok panggung, sebuah selendang putih tertinggal. Berkibar pelan diterpa angin, seolah memberi salam terakhir dari sang penunggu yang kini telah pulang. Beberapa hari setelah malam penebusan itu, suasana di Padepokan Reok Saleo perlahan kembali tenang. Namun, sesuatu telah berubah. Tak hanya di tanah tempat panggung itu berdiri, tapi juga di hati setiap orang yang menyaksikan malam penuh keajaiban itu. Udara di sekitar Padepokan terasa lebih ringan, seperti tak lagi dihuni beban dari masa lalu. Beringin tua yang dulu tampak muram kini berbunga kecil-kecil, tanda alam pun merasakan damainya pelepasan jiwa Ki Rekso. Niken duduk di beranda sanggar, menatap langit pagi yang bersih. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya tumbuh seperti tunas setelah hujan. Ia kini bukan sekadar sinden muda, ia menjadi simbol penghubung antara masa lalu dan masa depan. Suaranya bukan hanya nyanyian, melainkan doa, kekuatan, dan ingatan. Ia menyadari, reok bukan sekadar seni pertunjukan, melainkan bahasa jiwa para leluhur yang tak pernah benar-benar pergi. Abah Lala mengumpulkan seluruh anggota sanggar. Dalam upacara sederhana, ia menyerahkan selendang putih yang dulu dipakai Niken pada malam pementasan. Ini bukan pusaka, katanya lirih, tapi pengingat. Bahwa setiap nada, setiap hentakan kaki,
haruslah jujur. Karena jika tidak, akan ada yang datang menagih. Semua menunduk, tak karena takut, tapi karena paham, mereka kini adalah pewaris janji, bukan hanya penari panggung. Kang Bram berdiri dan mengusulkan sesuatu yang mengejutkan, pertunjukan tahunan untuk mengenang Ki Rekso dan semua leluhur reok, dilakukan setiap tahun saat bulan mati, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai penghormatan. Usul itu disambut haru dan semangat. Bukan untuk memanggil arwah, tapi untuk menjaga agar warisan tak hilang di telan zaman. Supaya tak ada lagi roh yang terpaksa kembali karena dilupakan. Sementara itu, nama Niken menyebar ke berbagai daerah. Bukan karena keanggunannya sebagai sinden, tapi karena keberaniannya menanggung beban yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia diundang ke banyak sanggar, diminta menceritakan kisahnya, dan ia selalu menjawab dengan satu kalimat, "Aku hanya menyanyikan tembang yang sempat terputus." Itu saja, tapi semua tahu, ia telah melakukan lebih dari itu. Beberapa malam kemudian, dalam mimpi yang tenang, Niken kembali melihat sosok Ki Rekso. Tapi kali ini, ia tersenyum. Di belakangnya, ratusan penari reok silam berdiri dalam barisan. Mereka mengangguk perlahan, kemudian berjalan menjauh ke dalam cahaya. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya rasa damai yang menyusup ke relung jiwanya. Dan ketika ia terbangun, pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Reok Saleho tetap hidup, tapi kini, ia bukan hanya milik Boyolali. Ia telah menjadi cerita tentang janji, pengorbanan, dan keberanian menatap masa lalu untuk menyongsong masa depan. Dan selama tembang masih dinyanyikan dengan hati, selama panggung masih didirikan dengan niat, warisan itu akan terus hidup, melampaui batas waktu, melampaui batas dunia. Dengan berakhirnya perjalanan Niken dan para leluhur reok, kita menyaksikan sebuah kisah yang bukan hanya tentang seni dan tradisi, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan penebusan. Reok bukan hanya pertunjukan yang menghibur, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia arwah. Kekuatan warisan ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi yang kita jalani, tak hanya dihargai oleh waktu, tetapi juga oleh roh-roh yang telah menuntun kita sejak dulu. Seperti halnya Niken yang akhirnya menemukan kedamaian, begitu pula dengan semua yang berjuang untuk menjaga dan meneruskan warisan. Reok Saleho, yang semula terancam terlupakan, kini terus hidup, bukan hanya di panggung, tetapi di dalam hati kita semua. Dan selama kita menyanyikan tembang dan menari dengan niat yang tulus, maka warisan leluhur ini akan selalu ada, tak akan pernah padam oleh waktu. Cerita ini merupakan hasil karya fiksi dan segala kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa dalam cerita ini adalah kebetulan belaka. Kisah yang disajikan di sini adalah gambaran imajinatif yang bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam tradisi reok, serta memberikan pesan moral tentang pentingnya menjaga warisan dan menghargai perjalanan spiritual kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah yang telah kita baca bersama memberikan inspirasi, kekuatan, dan pemahaman lebih dalam mengenai arti sebuah warisan dan keberanian untuk menghadapi masa lalu demi masa depan. Terima kasih juga telah menonton dan menikmati cerita ini. Jangan lupa untuk terus menjaga tradisi, menghargai setiap kisah, dan selalu berbagi kebaikan di dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Salam hangat sahabat Mizan Story, dan semoga kita semua diberikan keberanian untuk terus melangkah maju, menyongsong hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.